Selamat Hari Rabu wanita-wanita Hagios yang diberkati Tuhan. Mari kita akan lebih dulu berdoa sebelum merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur atas kesempatan untuk belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus, cerahkan pikiran dan hati kami supaya kami boleh mendapatkan pemahaman dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita, saya ingin berbagi tentang sebuah kisah. Yaitu kisah seorang supir taksi yang berjuang untuk menghidupi anaknya. Supir taksi ini, dia adalah supir taksi yang harus bekerja dari pagi sampai malam dan kegiatannya harus ada di jalan dan cukup beresiko. Dia kadang-kadang harus menghadapi penumpang yang mengomel-ngomel di taksinya, ada juga penumpang yang muntah-muntah karena habis mabuk, ada yang marah-marah, ada yang tidak mau membayar, ada yang kemudian juga seperti kejadian yang dia alami suatu malam, dia menghadapi seorang penumpang yang meminta dia mengantar ke suatu tempat yang sepi. Dan di sana ketika berhenti, dia tidak turun dari taksi tetapi justru mau merampok si supir taksi ini. Karena supir taksi ini mempertahankan uang yang dia simpan di mobilnya, maka dia dipukuli sampai babak belur. Beruntung dia bisa lepas dari perampok ini dan uangnya berhasil dia pertahankan. Pada saat dia pulang ke rumah, dia disambut oleh anaknya, satu-satunya anaknya yang menanti dia. Ketika melihat wajahnya babak belur, anaknya berkata, Mama terluka." Dan dia menjawab, "Mama tidak apa-apa sayang." Dan ternyata ibu-ibu, supir taksi ini, dia adalah seorang ibu, seorang wanita yang dia harus berani mengambil resiko menjadi seorang supir taksi demi menghidupi anaknya. Saat saya melihat cerita ini, saya terinspirasi karena saya melihat betapa wanita tidak bisa disepelekan. Ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia bertahan dan mencari jalan keluar. Dan ibu ini, dia adalah seorang wanita yang berani kemudian berkorban. Dia mengorbankan rambutnya, dia memotong rambutnya untuk menjadi seperti laki-laki. Dia berhenti berdandan jadi wanita dan kemudian berperan sebagai laki-laki. Dan dia juga harus memberanikan dirinya bekerja di jalanan dengan segala resiko yang mungkin mengancam dia. Tapi sekali lagi, dia adalah contoh seorang wanita yang tangguh, yang berani untuk mengambil resiko demi anak yang dia kasihi. Ketika saya melihat ini, saya kemudian merenungkan bahwa wanita mungkin bisa tampak lembut, tetapi dia bukan lemah. Yang lembut belum tentu lemah, tetapi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan wanita, Tuhan memberikan kekuatan yang khusus sehingga wanita itu ketika kena masalah, dia tidak langsung hancur, tetapi dia mampu bertahan dan dia mampu untuk bangkit dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya jadi ingat ilustrasi sederhana mengenai kentang dan telur. Sebuah kentang yang masih mentah, dia keras. Tetapi ketika dia direbus, ketika dia itu kena air mendidih, maka dia menjadi lembek. Bahkan kita bisa menghancurkan dan melumatkannya menjadi bubur kentang, ya, menjadi mashed potato. Kentang yang tadinya keras bisa menjadi lembek, bisa menjadi lumat. Tetapi bagaimana dengan telur? Ketika kita memecah telur mentah, maka di dalamnya adalah sesuatu yang rapuh, cair, lemah,
Ya, tetapi ketika dia dipanaskan, ketika dia direbus, ketika dia itu kena sesuatu yang panas, maka dia itu justru menjadi padat, menjadi solid di dalamnya dan menjadi benda yang lebih kuat. Maka inilah yang kemudian mengingatkan saya tentang ilustrasi seorang wanita yang tangguh. Betapa dia, ketika seorang wanita itu dihadapkan kepada kesulitan, dia itu tidak menjadi seseorang yang mudah dilumatkan, menjadi lembek dan hancur, tetapi dia akan menguatkan dirinya menjadi seperti telur, lebih solid dan lebih padat. Ilustrasi ini mengingatkan saya pada ayat di Amsal 31 ayat 17. Ketika penulis berbicara tentang seorang istri yang cakap, maka dia menyebutkan bahwa ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Itu dari terjemahan baru, dan kalau dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Seorang wanita ketika dia menghadapi kesulitan, dia menguatkan lengannya dan dia menguatkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Di dalam Alkitab ada kisah seorang gadis yang bernama Hadasa. Judul renungan kita hari ini adalah Setangguh Hadasa. Siapa Hadasa? Sebelum kita lihat siapa Hadasa, kita akan melihat sejenak arti kata dari Hadasa. Hadasa itu adalah tanaman yang bernama tanaman murad, sebuah tanaman semak yang berbunga putih dan berbau harum. Dan bagian-bagian dari tumbuhan ini bisa dijadikan obat berbagai penyakit. Lalu saya teringat bahwa kalau seseorang memberi nama anaknya, maka dia ada harapan. Dan harapannya mungkin Bapak Ibu Hadasah ini, dia ingin anaknya menjadi wanita yang bisa mengobati atau memulihkan orang-orang yang ada di sekitar dia. Betapa indahnya kalau kita juga bisa menjadi seperti itu, bukan? Kemudian arti lain dari nama Hadasa adalah sukacita. Ya, seperti dia menjadi obat, dia juga menjadi pembawa sukacita. Dan betul, Hadasa ini adalah gadis Israel yang membawa sukacita buat rekan-rekan di sekelilingnya. Dan karena dia adalah orang yang menyenangkan. Dan tidak hanya menyenangkan, dia ini juga cantik. Dia cantik secara paras, dia cantik secara perangai, dan dia menjadi kesukaan bagi teman-temannya. Arti namanya yang lain adalah bintang fajar, dan arti namanya ya Hadasa adalah nama Israel dari Ratu Ester. Jadi ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, maka banyak dari mereka dibawa ke Babel. Tapi setelah perbudakan itu selesai, pembuangan itu selesai, banyak keluarga Israel ini kembali ke Yerusalem. Tetapi keluarga Hadasa adalah salah satu keluarga yang tidak ikut kembali ke Yerusalem. Mereka masih tinggal di Persia dan mereka ada di situ. Nah, disitulah kemudian ketika Raja Ahasweros mencari ratu pengganti Wasti, maka mereka mencari wanita-wanita yang tercantik, yang terpandai, yang bisa dibawa ke istana untuk dijadikan calon ratu. Dan disitulah Esther atau Hadasa, dia menjadi seseorang yang ikut terpilih. Dan di sana dia harus menjalani perawatan kecantikan selama 1 tahun untuk kemudian dipilih oleh sang raja untuk menjadi ratu. Begitu cantiknya dia, setara dengan Miss Universe karena dari seluruh negeri sudah dipilih dan dia yang terpilih. Tetapi meskipun dia menjadi seorang ratu yang dikasihi oleh sang raja, dia sudah hidup dengan nyaman, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi ternyata namanya manusia, tetap saja dia mengalami masalah. Ada masalah terjadi pada dia. Suatu kali ada seseorang yang bernama Haman, seorang pejabat kerajaan yang dia tidak suka kepada Mordekai,
orang Israel yang tidak mau tunduk menghormati dia. Lalu saking marahnya dia ingin semua orang Yahudi yang ada di negara Persia itu dihabisi. Dan dia menghasut raja, dia berkata, "Raja, ada sekelompok orang ini di kerajaan kita yang punya tradisi sendiri yang mereka tidak mau lepaskan. Dan saya kira ini bahaya buat negara kita. Maka saya rasa mereka harus dihabisi." Raja percaya kepada Haman dan raja memberi kuasa kepada Haman untuk melakukan sesuatu. Dan Haman berkata, "Baik, saya akan membuat sebuah peraturan, sebuah perintah bahwa akan ada satu waktu di mana kita akan menghabisi semua orang Yahudi yang ada di Persia ini." Baik raja maupun Haman, mereka tidak sadar kalau Hadasa, si gadis Israel itu adalah orang Yahudi. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa sang ratu mereka adalah orang Yahudi. Dan begitulah peraturan itu disebarkan ke seluruh negeri. Dan ketika Mordekai mengetahui hal ini, dia berkabung, dia sangat sedih karena seluruh bangsa Yahudi yang ada di sana akan dihabisi. Dari situlah Mordekai mengirim pesan kepada Ester, "Ester, sekarang ada di kamu, harapan kami ada di kamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami, bangsa Yahudi yang ada di Persia ini. Kamulah yang harus menghadap raja supaya kamu memohon, supaya raja tidak jadi mengizinkan Haman membunuh semua orang Yahudi." Pada mulanya Ester berkata, "Tidak mudah bagi aku untuk menghadap raja. Di sini ada peraturan, orang yang menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya mati." Namun Mordekai mengirim pesan kembali kepada Ester, "Jangan dikira kamu akan aman saja karena kamu tinggal di istana. Bisa saja nanti ada orang yang tahu bahwa engkau juga orang Yahudi. Bertindaklah Ester. Siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu." Dari situ bangkitlah Ester untuk bertindak. Ester mengatakan kepada Mordekai, "Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama 3 hari 3 malam." Dia meminta semua orang Yahudi berdoa dan berpuasa. Dan dia sendiri dengan para pelayannya, dia juga akan berdoa dan berpuasa. Dan di akhir ayat ini dikatakan, "Kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati." Ada keberanian dari seorang Hadasa untuk dia berkorban. Dia mau berkorban demi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan betul, dia harus menghadap raja dan dia harus bernegosiasi dengan raja untuk memohonkan keselamatan bagi semua orang Yahudi. Singkat cerita, kita tahu pada akhirnya bahwa raja memperkenan Ester datang, dan dari situlah seluruh orang Yahudi yang ada di Persia mereka selamat dari pembantaian. Dan bahkan setelah Mordekai diangkat menjadi pejabat raja, mereka menjadi warga yang dihargai di negeri itu. Ibu-ibu, sekali lagi kita melihat seorang wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang mampu untuk bertahan, wanita yang mampu untuk menjadi kuat dan menjadi penyelesai masalah. Inilah Hadasa. Dan kemudian bagaimana dengan kita? Kita juga adalah wanita-wanita yang sama dengan mereka, dengan ibu yang menjadi supir taksi tadi, dengan Hadasa yang harus menghadapi resiko besar yang mengancam jiwanya. Tetapi kita saat ini kita juga menghadapi banyak kesulitan. Pandemi ini mendatangkan banyak sekali kesulitan. Bagi keluarga-keluarga banyak sekali kesulitan. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita berespon seperti kentang yang kemudian menjadi tidak berdaya dan kemudian menjadi hancur? Atau menjadi seperti telur
yang kemudian dia menguatkan dirinya dan menjadi padat dan dia bisa bertahan. Seorang penyanyi rohani yang bernama Laura Deige, dia menyanyikan sebuah lagu rohani yang berjudul You Say. Di dalam lagu ini dia katakan, Tuhan, ingatkan aku seperti apa Engkau menciptakan aku. Aku mau percaya apa yang Engkau katakan, bukan apa yang aku pikirkan. Karena sering aku berpikir aku ini lemah, tetapi Engkau berkata aku ini kuat. Aku sering berpikir aku tidak berdaya, tapi Engkau berkata Engkau itu selalu menopang aku. Dan itulah yang aku ingin percaya. Aku ingin percaya apa katamu saja, bukan apa yang aku pikirkan. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa seperti apa Tuhan mencipta kita. Tuhan mencipta wanita dengan kekuatan. Kekuatan itu ada pada setiap wanita, siapapun dia. Dan hari ini, kalau kita merasa diri kita ini menjadi wanita yang merasa atau berpikir kita kurang kuat, ingat apa kata Tuhan. Tuhan berkata bahwa Anda adalah wanita yang kuat. Bangkitlah dan kuatkan diri Anda untuk menjadi wanita yang menang atas masalah. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Mari wanita-wanita Hagios, jadilah wanita-wanita yang kuat karena Tuhan menciptakan Anda kuat. Percaya apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita pikirkan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, sekali lagi kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk ingat bahwa Engkau mencipta kami dengan kekuatan yang spesial yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Jangan kami lupa akan hal itu Tuhan, tetapi kami mau selalu mengingatnya dan kami mau selalu bangkit bersama dengan roh Tuhan yang ada di dalam kami. Dan karena kami boleh menghadapi segala rupa keadaan bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, menghadapi segala kesulitan, biarlah kami mau bangkit Tuhan, kami mau menguatkan diri kami, oleh karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.